Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Karet Kuningan, dimanapun saudara berada yang lagi menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Saya berdoa, saya berharap saudara adalah orang-orang yang selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya, Pendeta Daniel Tan, bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa membawakan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah berbicara tentang satu hal yang penting, yaitu bicara tentang bagaimana supaya kita tetap kuat dan tidak putus asa dalam situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tahu, atau saya menyadari bahwa tidak mudah bagi sebagian besar orang untuk bisa lalu dalam menghadapi pandemi COVID yang sedang terjadi saat ini, saudara ya. Dan itu bisa banyak berimbas negatif baik kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada usaha, dan apapun saudara bidangnya semua mengalami ya. Dan karena itu saya atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan sudah selayaknya terus untuk bisa mengorasikan bagaimana supaya kita punya daya tahan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena saya meyakini begini, bahwa tidak ada satupun perkara di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Jadi semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah, kalau ada dalam kendalinya Tuhan, nah saya percaya saudara, setiap kita yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, selalu Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Nah, itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kita belajar untuk tetap kuat. Pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi Alkitab berkata bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Apakah saudara orang-orang yang berbahagia? Amin, puji Tuhan. Nah saudara, untuk mengawali firman Tuhan, saya bawa ajak saudara untuk membaca kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya baca sekali lagi ayat ini saudara, ingatlah selalu akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau saya baca dari belakang ayat ini, kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak mau menjadi orang yang putus asa, maka apa yang harus kita lakukan? Ingatlah selalu akan Dia. Nah, itu poin saya saudara. Jadi bagaimana supaya kita selalu terhubung, connect dengan Tuhan, sehingga pola pikir kita ini tidak lagi terpengaruhi dengan keadaan yang terjadi, tapi pola pikir kita ini selalu melihat bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada krisis, di dalam Tuhan itu tidak ada resesi, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil saudara. Segala perkara Tuhan sanggup lakukan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itulah sebabnya kita lihat sebagaimana dalam Alkitab ada begitu banyak contoh di dalam saat situasi-situasi yang udah mentok, tapi ketika Tuhan katakan bahwa itu bisa terjadi, maka segala sesuatu mungkin atau sangat mungkin itu terjadi. Satu contoh misalnya dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 35 dan 36 dan seterusnya. Di sana cerita tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Tahukah saudara, dalam perjalanan Yesus tiba di tepi danau, tiba-tiba ada seorang kepala rumah ibadat menghampiri dia dan kemudian tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Orang itu adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang lagi mengadukan persoalannya, saudara. Apa persoalannya? Anaknya sakit koma, karena dikatakan hampir mati. Berarti kalau hampir mati ini sakitnya sudah koma, saudara ya. Nah, itu sebabnya dia tersungkur di bawah kaki Tuhan.
dan memohon. Ada kata memohon dengan sangat, supaya Tuhan berkenan datang ke rumahnya untuk meletakkan tangan atas anaknya yang sedang sakit. Dan Yairus percaya bahwa ketika Tuhan meletakkan tangan atas anaknya yang lagi koma, Alkitab berkata, ayat itu berkata, sehingga supaya ia menjadi sembuh dan selamat. Wow, keren nih. Imannya Yairus ini luar biasa, sudah. Lihat ya, caranya dia benar. Bayangkan seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar datang, tapi tersungkur. Anda tahu bahwa kalau saya imajinasikan sedikit, itu tidak mudah sebetulnya buat dia. Mengapa? Karena dia kepala rumah ibadat, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, begitu ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tidak jaminan lepas dari masalah, saudara. Karena terbukti bahwa Yairus juga punya masalah. Nah, dia tidak lihat lagi dirinya itu tentang bahwa dia seorang gembala, atau dia seorang pendeta, dia seorang imam, dan sebagainya. Bayangkan dia rela tersungkur di kaki Tuhan Yesus di depan orang banyak. Artinya apa? Dia melakukan cara yang benar. Dia merendahkan dirinya. Orang ini keren sebetulnya. Nah, lalu waktu dia memohon dengan sangat, ya, berarti ada satu harapan yang ia harapkan betul-betul supaya anaknya bisa tetap selamat dan sembuh. Lalu bukan cuma itu, dia juga menguatkan hatinya dengan dia percaya ketika Yesus meletakkan tangan atas anak itu, maka dia akan selamat dan sembuh, katanya, saudara. Nah, jadi luar biasa ini Yairus ini, saudara. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu mereka berjalan, Yesus respon, dan ketika mereka berjalan menuju rumah Yairus, tiba-tiba di tengah jalan, dari Markus pasal 5 ayat 35, kita baca, saudara ya. Nah, ini perlu kita baca, saudara. Markus pasal 5 ayat 35-nya. Nah, kalau saudara mau tahu tadi cerita itu, Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, saudara. Ya, baru lanjut karena ayat 25 dan seterusnya itu adalah bicara tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita lagi nggak bahas itu, tapi yang kita bahas tentang Yairusnya, saudara. Di ayat 35 dikatakan begini, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Wah, ini sesuatu yang berbeda, saudara. Faktanya anaknya meninggal, anaknya mati, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak, saudara, kira-kira apa yang dirasakan oleh si Yairus ini, saudara? Bahwa dia begitu punya harapan yang besar dengan Tuhan. Dia percaya dengan imannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Nah, waktu dia berjalan bersama dengan Yesus, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Anaknya bukannya sembuh, bahkan mati. Tapi luar biasa, saudara, sampai di sini Yairus tidak putus asa. Itu yang keren buat saya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi putus asa dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Lihatlah, Yairus tidak menjadi putus asa. Saudara, saya bayangkan begini. Kalau memang datang orang yang memberikan informasi yang mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal, Yairus bisa saja berkata, oke, mungkin Tuhan berkehendak lain. Walaupun saya sudah berharap, tapi faktanya anak saya mati, ya sudahlah. Ya cukup sampai di sini, guru, kan gitu ya kira-kira ya. Dan ya sudah, dan saya akan kembali kepada anak saya, dan saya akan menguburkannya atau sebagainya, dan lain-lain, kan begitu ya, saudara. Tapi tidak itu yang terjadi. Lalu ayat 36-nya dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus atau kepala rumah ibadat itu, apa katanya, saudara? Jangan takut, percaya saja. Wah, nah saudara tahu bahwa janji itulah yang Yairus pegang. Dia tidak takut, dia tetap percaya, dia tidak putus asa, saudara. Sekalipun apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya nanti saudara bisa baca teruskan. Nah, anaknya itu kemudian menjadi sembuh. Waktu Yesus tiba di rumahnya, orang sudah banyak nangis, saudara.
menangisi anak itu karena dianggap sudah meninggal. Tetapi waktu Yesus datang, Yesus berkata di ayat 39, "Mengapa kamu menangisi anak ini? Karena dia tidak mati, dia tidur." Anda bisa lihat nggak ada satu pola pikir yang berbeda. Ya, bagi kita mungkin sudah fatal, bagi kita mungkin sudah finish, bagi kita mungkin sudah tamat, bagi kita mungkin sudah selesai. Tapi kalau Tuhan punya rencana, ya, yang sudah selesai, yang sudah finish, yang sudah tamat pun Tuhan bisa bangkitkan kembali. Terbukti waktu anak itu disentuh, dijamah oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Talita kum," seketika anak itu bangun dan hidup kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita putus asa. Itu poin saya pagi hari ini. Tetap kita semangat, tetap kita datang kepada Tuhan, tetap kita mau melibatkan Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, itulah sebabnya saya mengajak kita untuk tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, itu poin saya, saudara. Nah, Anda tahu cerita yang kedua, kalau tadi di perjanjian baru, ini dalam perjanjian lama, bagaimana tentang Ishak tinggal di negeri orang Filistin. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 dan seterusnya Anda bisa baca di sana. Tetapi Ishak waktu dia tinggal di negeri orang Filistin, negeri itu mengalami kelaparan, negeri itu mengalami kekeringan. Bahkan itu bukan hal yang pertama, sering terjadi, berulang-ulang terjadi. Sampai Ishak putus asa lalu memutuskan untuk hengkang, pergi dari Filistin. Dia mau pergi ke Mesir. Tapi waktu di tengah jalan ketika dia mau pamit ke Abimelek, raja orang Filistin, Tuhan menampakkan diri baginya. Dan Tuhan berkata, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di sini sebagai orang asing. Karena aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau." Dari Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, "Aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau." Perhatikan kata engkau. Target Tuhan adalah kita, saudara, ya. Alkitab tidak berkata, "Aku akan menyertai perbuatanmu, aku akan memberkati pekerjaanmu." Tidak, saudara. Tapi menyertai engkau dan memberkati engkau. Pribadi, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka akibatnya, saudara, apapun yang kita perbuat, pasti Tuhan akan berkati. Tuhan pasti berkati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara bayangkan negeri Filistin yang mengalami kelaparan, mengalami kekeringan. Tapi Ishak tinggal di sana. Dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 13, ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Saudara bisa tahu nggak orang yang menjadi sangat kaya? Itu sangat kaya. Kalau sangat kaya, orang kaya bilang dia kaya. Itu sangat kaya. Kok bisa, Pak? Padahal tinggal di negeri yang lagi kelaparan, yang lagi kekeringan. Saudara tahu kelaparan, kekeringan itu bisa menyebabkan orang kelaparan, begitu maksud saya. Artinya kalau kekeringan, nggak bisa orang ngapa-ngapain, nggak bisa. Mau bercocok tanam, beternak, nggak bisa. Tapi hebatnya, Ishak bercocok tanam. Alkitab berkata dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat. Kekeringan loh. Haleluya. Bahkan yang luar biasa lagi, ada sumur, bekas sumur bapaknya Abraham. Ketika digali oleh orang Filistin, tidak mengeluarkan air. Makanya ditimbun sama orang Filistin. Takut kalau ada domba jatuh. Tapi waktu Ishak datang ke sana, digali oleh Ishak, apa yang terjadi, saudara? Bukan cuma keluar air. Alkitab bilang, airnya membual-bual. Saudara tahu membual-bual, luber tumpah keluar, saudara. Wah, itu luar biasa. Kok bisa? Beda orang, beda hasil. Karena ayat 3 berkata, "Aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu katakan dalam beberapa kesempatan bahwa target Tuhan itu adalah kita, pribadi kita. Bukan pelayanan, bukan perbuatan, bukan usaha, upaya dan sebagainya. Tidak. Tapi adalah pribadi kita.
Pribadi kita lah yang akan menghasilkan sesuatu. Karena apa hasil yang kita hasilkan itu adalah akibat yang dihasilkan dari pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah simpel ya. Tetap bergantung kepada Tuhan, ingatlah selalu akan Dia, ingat selalu akan pertolongannya, ingatlah selalu bahwa bagaimana Tuhan menolong kita di saat-saat kita mengalami kesusahan, di saat-saat kita mengalami mungkin waktu masalah yang berat, tetapi Tuhan tolong kita, sehingga kita berkata, kalau saja dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong kita. Ingatlah selalu akan Dia, supaya kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Nah, Bapak Ibu, saya berharap saudara kita menjadi jemaat-jemaat yang selalu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, poin saya yang pertama hari ini adalah bangunlah keintiman dengan Tuhan setiap hari. Intim dengan Tuhan setiap hari. Kalau orang bilang mau ingat dengan Tuhan, mau selalu melibatkan Tuhan, nggak akan pernah bisa terjadi kalau dia tidak membangun hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya orang yang membangun hubungan atau yang membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi bagi mereka. Sehingga kita mendapatkan pewahyuan, sehingga kita mendapatkan peluang, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Mari kita buka ayatnya saudara dalam kitab Mazmur. Saya suka juga ayat ini saudara. Ini yang selalu menguatkan saya untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Pewahyuan, inspirasi yang dari sorga itu terus mengalir dalam diri kita saudara. Mazmur 25 ayatnya, sebentar ya. Kadang-kadang saya tahu Mazmur pasal 25, tapi ayatnya agak kita lihat dulu saudara. Ya, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wah, keren ya saudara. Jadi Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia maksudnya seperti apa? Yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat. Takut itu bukan bicara sorga neraka, saudara, enggak, saudara. Tapi takut karena kita kagum sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perhatikan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah, kata perjanjiannya ini adalah satu yang saya maksud dengan hikmat, dengan pewahyuan, saudara. Wisdom kalau kita mau bilang ya. Sehingga apa saudara? Kita selalu berpikir di atas orang rata-rata. Sehingga pewahyuan, pengetahuan yang lebih itu Tuhan bisa berikan, bisa singkapkan kepada mereka. Nah, saudara tahu bahwa dari pewahyuan itu kita bisa melihat peluang. Saudara tahu bahwa dari pewahyuan itu kita bisa melihat satu hal yang baru mungkin. Ya, yang mungkin orang lain tidak temukan, tapi itu bisa disingkapkan Tuhan buat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang punya potensi lebih, kan begitu ya. Nah, jadi tetap libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena orang-orang yang demikianlah akan menerima janji-janji Tuhan. Kita hidup bukan karena kondisi, keadaan, dan fakta, tapi karena kita hidup dari janji-janji Tuhan. Setiap ada janji dalam diri kita, saya percaya apapun kondisinya, Tuhan pasti akan berkati kita. Ingat Abraham, saudara. Ya, sekalipun dia tidak punya alasan, kata Roma 4 ayat 18 dan seterusnya. Sekalipun tidak ada alasan untuk dia berharap kepada Tuhan, tapi imannya dia perkuat terhadap janji yang dia telah terima dari Tuhan. Apa janjinya? Menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana bisa menjadi bapa banyak bangsa? Orang punya anak satu aja enggak punya. Tapi luar biasa, Bapak Abraham tetap tekun terhadap janji Tuhan.
Ya, ayat itu berkata sekalipun usianya sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak memungkinkan lagi punya anak. Tapi ayat itu berkata terhadap janji-janji Tuhan dia tidak bimbang. Nah, apa janji Tuhan terhadap diri saudara? Saya percaya saudara, rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan. Rancangan Tuhan bukanlah mau membawa kita kepada maut. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada terobosan demi terobosan. Itu janji Tuhan. Tidak ada dimanapun yang Tuhan inginkan bagi anak-anaknya, bagi mereka yang mengasihi dia. Lalu Tuhan ingin dia jatuh, dia terpuruk, dia bangkrut dan sebagainya. Tidak. Tuhan inginkan kita berhasil supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang produktif. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan menjadi tolak ukur untuk kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Untuk kita bisa melihat bahwa hidup ini penuh dengan serangkaian peluang. Ya, keintiman dengan Tuhan membuat pola pikir kita juga dibangun, diubah. Tidak selalu melulu melihat kondisi keadaan, tapi bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa sifat manusia itu kecenderungannya bisa menyesuaikan. Kalau kita terus intim dengan Tuhan, membangun hubungan intens terus dengan Tuhan, maka lama-lama itu akan menekan kedagingan kita, menekan kemanusiaan kita, menekan ego kita, menekan pola-pola pikir kita yang salah, saudara. Betul ya saudara. Jadi yang dominan bukan lagi kedagingan kita, tapi yang dominan adalah karakter ilahi, saudara. Betul ya. Kenapa? Sifat manusia menyesuaikan. Saudara perhatikan ya. Kalau orang Jawa Timur dari Surabaya, arek Surabaya, ya itu mereka ngomong dimanapun pasti medok, saudara. Jawane ketok kan gitu ya saudara ya. Tapi coba kalau misalnya mereka dibawa ke Sumatera, ya dibawa ke Sumatera bertahun-tahun tinggal di Sumatera, itu medoknya bisa hilang saudara. Yang ada apa? Batak dia kan gitu ya saudara ya. Nah saya punya pengalaman, tukang saya yang ada di Karo itu saudara, orang Wonogiri katanya ya. Mereka bukan Puja Kusuma, putra Jawa Sumatera Utara, bukan. Tapi mereka sebut dengan Jawa Manunggal. Kalau Jawa Manunggal itu memang langsung perantauan dari Jawa datang ke Sumatera begitu. Nah, saya tanya dari mana kamu? Dari Wonogiri. Oh, saya bawa bahasa Jawa. Saya juga tahu bahasa Jawa. Tapi setiap kali saya bahasa Jawa, dia malah balas saya dengan bahasa Karo. Wah, saya bilang, saya tanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah 9 tahun Pak. Nah saudara lihat tuh, 9 tahun. 9 tahun membuat medoknya hilang, akhirnya jadi Batak dia. Kan begitu ya saudara ya. Nah, di situ saya belajar bahwa sifat manusia itu kecenderungannya menyesuaikan. Ya, betul ya saudara ya. Nah iya, jadi kalau kita bisa bayangkan nggak kalau kita bangun hubungan, bangun keintiman terus dengan Tuhan, maka lambat laun saudara, sifat kemanusiaan kita yang dulu mungkin berantakan, suka marah, ya dan sebagainya, begitu hal-hal yang negatif, itu akan terkikis saudara. Yang ada apa? Karakter ilahi yang muncul. Ya, saya bisa melihat diri saya sampai hari ini di usia saya seperti ini, ada hal-hal yang dulu saya suka. Ya, ketika saya bangun terus karakter ilahi, sekarang saya nggak suka lagi. Malah saya bilang, aduh apa sih gitu loh. Yang ada saya geli, saya suka bayangkan, saya suka renungkan. Lah, dalam pikiran saya bilang, waduh dulu bodoh banget ya gue ya sampai mau yang begitu-begitu gitu loh. Anda tahu itu bisa terjadi kenapa? Karena kita intens bangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak mau terkontaminasi dengan kondisi dan keadaan, kita tidak mau putus asa dengan hal-hal yang ada di seputaran kita ini, saudara, bangunlah keintiman dengan Tuhan supaya karakter ilahi itu yang dominan dalam hidup kita. Nah yang kedua saudara, bukan cuma bangun keintiman dengan Tuhan, kita juga perlu dengar dan baca firman Tuhan.
Ya, sederhana ya firmannya pagi hari ini, saudara. Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan, karena saya percaya kuncinya adalah di sana, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, hal-hal yang baru dari Tuhan, maka kita tidak bisa dipisahkan dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, lalu yang kedua, dengar dan bacalah firman-Nya. Ya, firman itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau sudah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, maka waktu kita melangkah, kita nggak terantuk, saudara. Kita akan dituntun kepada jalan-jalannya Tuhan. Dituntun kepada arah yang benar. Lewat apa? Kebenaran firman. Maka itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukalah baca firman, sukalah dengar firman. Sehingga apa, saudara? Yang saudara dengar bukan informasi-informasi yang negatif. Dan akhirnya apa? Saudara menjadi percaya. Bukan. Tapi saudara kalau dengar firman, baca firman, yang saudara dapatkan apa? Informasi dari surga, saudara. Hikmat dari surga. Nah, tahukah saudara, kita hidup menjadi pedoman kita ini, firman, saudara, menjadi rambu-rambu kita ini. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang pusing, kemudian putus asa, lalu kecewa dan sebagainya? Karena mereka mengarahkan perhatian mereka terhadap data-data statistik. Ya, data-data statistik, apalagi kalau misalnya dia ulas bahwa tahun 2021 akan begini dan sebagainya. No, saudara dan saya, kita hidup bukan karena data, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Maka itu saudara, jadilah orang-orang yang antusias dengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Sekali lagi, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Oh, haleluya. Saya berharap saudara disegarkan hari ini, saudara ya. Jadi menjadi gairah kita kembali untuk kita antusias membangun keintiman dengan Tuhan dan dengar dan baca firman Tuhan. Ya. Nah, tahukah bahwa hari-hari ini ada begitu banyak kabar atau berita-berita yang menakutkan. Nah, bagaimana kita bisa mengcounter itu? Bagaimana kita bisa menyanggah itu? Bagaimana kita bisa melawan itu? Saudara mesti perhadapkan dengan firman. Kalau firman berkata demikian, saya percaya saudara, akhirnya kita akan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan informasi. Dan informasi itu menakutkan, saudara. Saudara tahu 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke negeri Kanaan untuk mengintai negeri itu. 12 waktu 40 hari lebih mereka mengintai negeri itu. Ketika mereka pulang, terjadi dua kelompok. Satu kelompok menguatkan, satu kelompok lagi melemahkan. Ya. Nah, yang kelompok melemahkan ini orangnya lebih banyak. Dari 12 ada 10 orang. Hanya Yosua dan Kaleb, dua orang inilah membawa informasi yang menguatkan. Saudara lihat akibat dari yang 10 orang ini. Bangsa itu menjadi takut. Karena mereka bilang bahwa bangsa negeri Kanaan yang kami intai itu, orangnya gede-gede, raksasa. Mereka makan penduduknya. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, kita adalah belalang. Anda bisa bayangkan nggak itu, saudara? Informasi atau berita yang dibawa seperti ini. Apa nggak menakutkan? Halo? Tapi sekali lagi, Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan menduduki negeri itu. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Maka kita akan telan mereka habis. Lagi mana nih ceritanya, saudara? Satu versi raksasa dengan belalang. Tapi yang versi kedua, belalang nelan raksasa. Lah piye carane ini, kan gitu ya, saudara. Nah, luar biasa. Jadi saudara lihat, saudara, kadang-kadang informasi-informasi yang berseliweran di luaran itu membuat kita menjadi takut. Tapi poin saya, saudara harus dengar dan baca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi rambu dalam hidup ini. Nah, yang terakhir, saudara, adalah mari kita mau bertindak dengan iman. Ya, bertindak dengan iman maksudnya apa? Ya, jangan selalu kita menganalisa setiap apa ya, terlalu menganalisa maksud saya. Menganalisa perlu, tapi kalau terlalu menganalisa,
apa yang terjadi itu membuat kita kadang nggak melangkah loh. Halo, betul nggak saudara? Justru kadang kita harus mau bisa bertindak dengan iman. Modalnya ingat, waktu Yairus tadi katakan, Yesus katakan kepada Yairus itu apa? Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Ikutin saya. 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan saudara, itu menjadi modalnya Yairus. Sehingga ia mengalami mukjizat dari Yesus. Bayangkan kalau dia takut, dia putus asa, dia bisa bilang, oke, Tuhan, sampai di sini aja ya. Mungkin Tuhan berkehendak lain atas anak saya. Terima kasih sudah mau datang. Salam, bye. Kan bisa begitu sudah. Enggak. Tapi dia perkuat imannya dengan jangan takut, percaya saja. Mari saudara, kita mau belajar melangkah dengan iman. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18-nya bilang jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat masa zaman purbakala. Karena seringkali saudara, kita menghitung kemampuan kita. Kita menjadi takut melangkah karena kita melihat keterbatasan kita. Kita tidak berani untuk untuk bertahan, ya, karena kita tahu bahwa kita nggak mampu, nggak berdaya dan sebagainya. No, ayat 19-nya berkata, sebab aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana bisa punya jalan di padang gurun? Ya, namanya juga padang gurun, tidak mungkin ada jalan. Tapi kalau Tuhan mau bikin jalan, nggak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Amin, saudara. Lalu yang kedua dia bilang, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Sudah padang belantara pula. Tapi kalaupun padang belantara, Tuhan mau bikin sungai, semua bisa terjadi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita mulai melangkah dengan iman, maka saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Bisa katakan amin, saudara? Ya, itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini kepada kita semua. Jemaat GBI Karet Kuningan, saya berharap, saya berdoa dimanapun saudara berada, tetap menjadi pribadi-pribadi yang antusias, yang tetap kuat, yang selalu ingat akan Dia, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jangan takut, percaya saja untuk tetap melangkah dengan iman. Ingat, jangan lihat keterbatasanmu, tapi lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang besar dalam hidup kita semua. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, hamba-Mu bersyukur bisa menyampaikan firman-Mu pada hari ini kepada jemaat-Mu GBI Karet Kuningan, ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba boleh sampaikan menjadi rema bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Menjadi kekuatan yang baru bagi mereka. Menjadi semangat buat mereka. Untuk mereka kembali bergairah, maju berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu sesuai dengan firman-Mu katakan, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadaku, sebab aku yang memelihara Engkau. Itulah yang mau kami lakukan pada hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami, bahkan pekerjaan, usaha, apapun Tuhan yang kami lakukan. Kami mau serahkan kepadamu ya Bapa. Biar Engkaulah yang memimpin, yang menyertai dimanapun kami berada. Tuntunan-Mu lah yang memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Mari lanjutkan karya-Mu dalam setiap diri kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami. Dengan kasih karunia-Mu, kami akan terus melangkah dan tetap percaya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.